Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang saya sayangi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daringnya. Tetap di rumah aja ya, kalau tidak berkepentingan keluar jangan keluar ya. Tetap menjaga protokol kesehatan yang ada. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan ini absennya seperti biasa. Kalian cukup berkomentar pada video pembelajaran, yaitu dengan menyebutkan kelas, nama, dan juga nomor absen. Ya, perlu kalian ketahui juga untuk penilaian sikapnya, karena kita tidak bisa tatap muka secara langsung, jadi ibu tidak bisa menilai sikap kalian secara langsung ya. Jadi nanti untuk keaktifan, ibu lihat dari grup WA atau dari komen video pembelajarannya ya. Jadi kalau di WA grup itu kalian aktif, maka ibu juga akan memberikan apresiasi atau akan memberikan nilai sikap dengan baik ya. Atau biasanya kan di WA grup itu ada yang komen atau pokoknya ada yang aktif gitu ya. Di WA itu pasti nama-namanya akan ibu tulis biasanya ya. Jadi nanti kalau ada WA grup dari kelas mana yang tidak aktif gitu ya, anak-anaknya itu pasti akan kelihatan ya. Itu juga akan menilai dari kerjasama atau kekompakan kalian ya. Kemudian untuk sikap tanggung jawabnya, ibu lihat dari tugas kalian selama mengerjakan tugas ya. Kalian bertanggung jawab apa tidak ya, dan juga kedisiplinan kalian. Kalian disiplin apa tidak dalam mengerjakan tugas tersebut. Apakah sudah waktunya ya dikerjakan. Kalau sudah deadline ya dikumpulkan. Harus sudah dikerjakan. Nah, itu ya. Langsung saja, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang pengaruh positif. Nah, jadi sekarang kita membahas tentang pengaruh negatifnya. Nah, apa sih manfaat kita dalam mempelajari pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Jadi kita sebagai siswa ya harus mengetahui pengaruh negatif iptek itu seperti apa. Karena kita sebagai siswa atau kalian sebagai siswa harus bisa membedakan ya mana yang baik dan mana yang tidak baik dari perkembangan iptek ya. Karena kan banyak iptek itu dari negara-negara asing yang masuk ke Indonesia, sehingga budaya kita di Indonesia itu semakin terkikis oleh budaya asing. Nah, itu salah satunya. Kalian juga harus tetap termotivasi ya. Meskipun kalian pembelajaran daring, kalian harus tetap semangat untuk belajarnya ya. Sekarang kan iptek semakin berkembang pesat ya. Jadi ada sisi positifnya, juga ada sisi negatifnya ya. Kemudian Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui model pembelajaran cooperative learning, peserta didik dapat menggali informasi dan mempelajari berbagai sumber belajar. Diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Tentunya
dengan mengembangkan nilai karakter berpikir kritis, kreatif atau kemandirian, kemudian kerjasama atau gotong royong, dan juga kejujuran atau integritas. Ya, nah langsung saja. Pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, tentunya kalian juga sudah bertanya-tanya ya, atau kalian juga sudah memikirkan ya, atau sudah tahu atau bahkan sudah mengalami tentang pengaruh iptek bagi kehidupan masyarakat, bangsa maupun bernegara. Contoh sederhananya, pasti kalian berpikir, oh aku ini sering bermain HP. Nah, kalau kita keseringan bermain HP, apalagi bermain HP-nya itu saat tidur. Nah, apa yang kalian alami? Maka yang kalian alami itu kan mata kalian bisa sakit dan juga sebagainya ya. Akan mengganggu kesehatan kalian juga ya. Nah, yang pertama, pengaruh negatifnya itu akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Jadi, perkembangan iptek itu sangat mempengaruhi pola pikir manusia. Saat ini, akibat perkembangan iptek, manusia itu memiliki pola pikir bahwa segala sesuatu kehidupan di dunia tidak dapat terlepas dari teknologi, mulai dari ekonomi, transportasi, pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Nah, selain itu, perkembangan iptek juga akan mempengaruhi pola pikir yang konsumtif atau yang serba instan dan cepat. Jadi tidak apa-apa itu minta instan, apa-apa itu meminta yang serba cepat ya, juga konsumtif. Nah, itu yang tidak boleh atau tidak baik. Kemudian, hilangnya budaya tradisional. Karena apa? Karena semakin berkembangnya iptek, itu akan dampak negatifnya salah satunya menghilangkan budaya tradisional. Nah, iptek itu juga memudahkan budaya-budaya lain untuk masuk ke Indonesia. Seperti kalian suka K-pop. Nah, gitu ya. Suka K-pop nggak apa-apa, mengidolakan nggak apa-apa, tetapi jangan sampai budaya luar itu masuk ke budaya kita gitu ya. Mudahnya komunikasi jarak jauh membuat berbagai macam budaya dari berbagai negara di muka bumi ini mudah sekali masuk ke Indonesia. Sehingga banyak sekali budaya-budaya barat itu masuk dan mempengaruhi budaya Indonesia. Kemudian banyak timbul berbagai kerusakan. Karena apa? Karena perkembangan teknologi yang demikian sangat pesat sekali ya, semakin mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi, di balik banyak sisi positifnya, penggunaan teknologi membawa banyak masalah kesehatan. Nah, seperti yang Ibu contohkan tadi, seperti kalau kalian sering main HP, apalagi sambil tidur, nah itu maka bisa jadi akan mata kalian itu akan sakit ya. Jadi harus kita itu harus mengontrolnya juga ya. Kemudian penggunaan media sosial di smartphone. Misalnya berkontribusi pada kondisi kesehatan yang serius termasuk depresi dan kecemasan. Nah, ini disalahgunakan untuk tindak kejahatan. Nah, karena orang itu kan semakin pintar ya, semakin pintar dengan IT dan sebagainya. Nah, itu akan mempermudah untuk tindak kejahatan. Bukannya kita memanfaatkan untuk hal-hal yang positif, lah ada saja karena kan manusia itu diciptakan berbeda-beda ya. Ada yang baik dan juga ada yang kelakuan buruk. Sudah dikasih yang mudah, tapi kenapa kok masih buat kejahatan? Nah, berbagai bentuk kriminalitas juga dipengaruhi oleh media massa. Banyak orang pintar IT tapi disalahgunakan. Jadi, jelas